Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin sidang semuslimin yang berada di mana aja, sahabat-sahabat semua FB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat nikmat beliaulah kita masih diberi beberapa kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan Ramadan ini kita masih dapat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan puasa di bulan tersebut dicatat oleh Allah menjadi ibadah yang mulia di sini. Sholawat teriring salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat serta kita semua yang masih setia mengikuti tuntunan ajaran agama beliau dan yang selalu kita harapkan atau kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya di sini akan menyampaikan sedikit tausiah yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan dan Al-Qur'an sesuai dengan ayat yang saya bacakan di muqaddimah tadi yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Belum kita juga sudah berpuasa supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi bulan Ramadan yaitu bulan yang sangat istimewa, terutama untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Ibadah wajibnya yaitu bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Tapi ibadah yang lain yaitu yang sering dilaksanakan oleh anak-anak muda yaitu tadarus. Tadarus Al-Qur'an itu merupakan amaliah-amaliah suci di bulan suci Ramadan. Al-Qur'an merupakan kitab pedoman orang Islam. Bahkan barang siapa yang mengamalkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an di dalam bulan suci Ramadan, nilainya akan dilipat gandakan. Jadi Al-Qur'an memang merupakan obat, merupakan petunjuk, merupakan hidayah atau apapun yang dikehendaki oleh umat Islam di seluruh dunia dalam Al-Qur'an ini sudah ada. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua yang berbunyi, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi umat Islam. Tidak ada kepadanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fi, Al-Qur'an ini tidak ada karena keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua
itu dijelaskan Al-Quran adalah merupakan petunjuk bagi umat-umat Islam. Apapun bentuknya tidak terlepas dari Al-Quran. Dilanjutkan dalam ayat tersebut yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka supaya untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi berdasarkan ayat dalam Al-Baqarah ayat kedua dan ketiga tersebut, ini sudah jelas. Alladzina yu'minuna bil ghaib, bagi orang-orang yang beriman adalah untuk melaksanakan atau percaya yang gaib. Itu semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan ada riwayat lagi yang menjelaskan orang yang apabila dia hafal Al-Quran atau hafid Al-Quran, bumi aja tidak mampu untuk membusukkan atau cacing-cacing atau rayap-rayap binatang yang ada di dalam bumi tersebut tidak mampu untuk memakan jasadnya orang yang hafid Al-Quran. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita senantiasa untuk mentadaruskan Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan suatu lentera, suatu cahaya bagi kehidupan kita. Tanamkanlah Al-Quran ini kepada anak-anak kita dari dini. Dari kecil, jangan dibiasakan anak tidak bisa membaca Al-Quran. Rugi dan insya Allah rugi kalau orang mempunyai keturunan yang tidak mengetahui agama, tidak bisa membaca Al-Quran. Pada dasarnya Al-Quran adalah merupakan petunjuk. Jadi apabila anak tersebut tidak bisa membaca Al-Quran, insya Allah dia tidak akan bisa memahami agama dengan baik, terutama masalah ibadah yang wajib, yaitu terutama ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, dan lain sebagainya. Itu semua ditunjukkan, udah ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Jadi amaliyah kita di bulan Ramadan kita tingkatkan. Ibaratnya di bulan suci Ramadan ini untuk 1 bulan beribadah untuk menghadapi 12 bulan yang akan datang. Jadi apabila di bulan Ramadan ibadahnya bisa baik, bisa istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lain, insya Allah untuk menghadapi kedepannya ibadahnya akan terasa berjalan dengan semestinya, yaitu bisa menjalankan ibadah-ibadah walaupun sudah terlepas di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan Allah pun menjelaskan puasa ini pahalanya yang mengetahui hanyalah saya, kata Allah. Jadi istimewanya orang puasa itu pahalanya langsung diberikan oleh Allah nanti pada tahapan-tahapan di tabungan sana. Bahkan Al-Quran, hatinya orang yang di dalam hati mempunyai beberapa ayat, itu sudah bisa menolong kita nanti di alam-alam barzah atau alam mizan nanti. Mungkin cukup itulah sedikit kultum dari saya menjelang bulan buka puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang benar, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila di dalam kami menyampaikan banyak tutur kata yang keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.